belum tentu mempan kalau roh tidak terbuka. Amin. Dan kalau saudara respon, firman itu masuk ke dalam roh saudara. Tidak semua orang Kristen itu ikut Yesus. Tidak semua orang baik itu pasti serupa Kristus. Tidak semua orang beragama yang saleh, taat, dan pokoknya mantap. Mereka mengikut Kristus. Saya nanti tunjukkan. Dan ada satu kerinduan dari dasar hati yang paling dalam di hati saya adalah, Bapak Ibu, salah satu topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan Penatua Diaken. Anda disebut sebuah gereja lagi begini. Saudara gereja. Orang percaya Yesus belum tentu gereja. Orang Kristen belum tentu eklesia. Amin. Dan orang eklesia kriterianya jelas. Eklesia ada kriterianya. Haleluya. Yang paling jelas, Allah maut tidak menguasai mereka. Haleluya. Roh Allah maut itu iri, dengki, cemburu, marah, meracu. Itu roh dari neraka. Roh Allah maut. Dan kalau bertahun-tahun ikut Tuhan dan tidak berubah, ini berarti bukan ikut Yesus ini. Ini ikut dirinya, ikut agenda organisasi. Dan saya berharap saudara tangkap ini bahwa level standar kita harus jelas. Amin. Sebelum saya masuk dalam topik menjadi serupa Kristus, titik 2 sangkal diri dan pikul salib. Jadi sangkal diri dan pikul salib adalah program di mana kita sedang menuju menjadi serupa Kristus. Dua hal ini, sangkal diri dan pikul salib, tidak boleh tidak ada di dalam itu. Saudara tidak dapat membuat onde-onde tanpa gula merah, bukan? Bisakah onde-onde tanpa gula merah? Dan mari kita lihat, saya tunjukkan ayat dalam Kisah pasal 5 ayat 13. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 13. Haleluya. Mari berdiri. Kisah pasal 5 ayat 13. Ini ayat yang saya rindu jadi kenyataan bahwa kita punya gereja, tempat kita, rumah Tuhan ini. Standar ini yang saya rindu, saudara sama dengan saya bersama Ibu Gembala. 2, 3. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. 14. Dan makin lama makin bertambah. 2, 3. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 15. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar jalan raya dan membaringkannya di atas balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. 13, 14, 15, Kisah pasal 5. Saudara, ayat 13, orang lain, orang di luar tidak banyak yang mau bergabung. Ayat 13, tidak ada, bukan mau, tidak berani. Ada bahasa Inggrisnya does. Sesuatu yang mereka mau maju tapi mereka tetap tinggal di belakang karena mereka melihat standar. Makanya kemarin saya berpikir begini, saudara, kalau jiwa baru datang, ukur bukan bisa dilayani, mau dilayani oleh gembala, ukur mereka mau datang tidak di ibadah raya. Kalau tidak mau datang, mungkin mereka itu prioritas ke 273. Tapi kalau mau datang, Roh Kudus yang akan mengerjakan. Amin. Saya rindu, katakan kita rindu. Jumlah itu baik ya, saya tidak anti jumlah. Tetapi saudara-saudara bayangkan kalau saudara, saya rindu ada 5.000 orang di gereja kita, 5.000 orang yang sangat hidupnya clear and pure, in marriage, money, moral, motive, and mouth. Ada 5.000 dibanding dengan 1 juta orang yang tidak mau standar ini. 5.000 sedikit loh.
sedikit, tapi saya rindu. Kalau orang Error bisa membesar, mengapa orang akurat tidak membesar? Amin. Jadi saudara jangan ketinggalan, amin. Jangan ketinggalan karena kami akan terus berlari, press on to maturity, menuju destinasi kita bersama. Dan saya sudah taruh hidup saya, oke, saudara bantu saya supaya saya sehat. Tapi doa saya yang paling efektif itu dari atas. Dari atas saya, doakan saya, itu saya rasa. Kalau dari bawah ke atas, saudara, sebaiknya saudara dan saudara ke bawah. Tapi jangan lupa tetap doakan gembala ya. Paulus bilang doakan kami supaya kami memiliki keberanian. Keberanian bukan suara tinggi dan suara lembut. Shalom. Dan baik shalom, bukan itu. Tapi isi pesan beritanya. Amin. Ada orang lembut, tetapi aduh gak usah terlalu serius dengan Tuhan. Lembut kan? Betul? Sudah dengarkan yang lembut begitu? Jadi bukan soal lembut atau tegas kasarnya, tapi isinya. Haleluya. Jadi mereka itu tidak berani rest doors itu artinya saya baca dalam terjemahan yang lain mereka remnant tinggal, tidak mau masuk, tidak mau maju, tidak mau gabung karena mereka melihat sandar. Saudara masih ingat kisah para rasul 5 ayat-ayat awal peristiwa apa? Peristiwa apa ayat-ayat awal dari kisah para rasul? Bukan, pasal 5 maksud saya. Pasal 5 ayat-ayat awal cerita tentang apa? Ananias dan Safira mati di altar. Mati di depan rasul-rasul. Dan tidak ada HAM yang komplain. Dan tidak ada ibadah pemakaman. Langsung istrinya belum tahu, sudah dimakamkan. Istri bilang, kenapa kamu makamkan suamiku? Belum kasih info kepala, belum kasih info ke rukun. Oh, sudah dimakamkan. Tapi mereka komplain. Saudara, orang ini ada di komunitas yang lebih menghormati orang mati daripada orang hidup. Betul? Saudara, kalau lewat orang lagi mabuk, sudah punya rasa apa? Rasa apa? Ketakutan. Tapi rumah kita lebih besar dari orang mabuk. Amin. Saking takutnya ada keluarga yang anak orang mabuk di lorong, dia bawa akan tambah-tambah akan menidoi tambah-tambah samuel karena takut. Saya yakin saudara, gereja ini akan naik level. Orang tidak sembarang bergabung. Tidak berani. Kenapa? Yang mereka lihat mau hadir Pak Ananias dan Safira. Mereka takut gabung. Takut karena standarnya. Makanya kalau kami berdiri di sini, saya selalu ingat tuh clean and pure. In marriage, finding moral, motive, and mouth. Kalau sudah ada masalah, jangan tutup diri. Mari beri diri untuk dituntun, untuk dibuka, untuk diarahkan oleh firman Al-Quran. Jangan berpesta sayang diri pada kesalahanmu, karena itu akan menjadi pintu bagi iblis. Mari buka diri supaya doktrin para rasul yang ditanamkan bahwa Kristus di dalam engkau harus didewasakan. Jangan jiwamu yang dominasi. Haleluya. Jadi ayat ini ada satu kontrak paradoks. Paradoks artinya orang-orang tidak berani gabung dengan mereka. Namun mereka apa? Sangat. Saya rindu di gereja sangat dihormati orang. Kalau orang baru datang kalau dia duduk di samping saudara, sementara firman saudara buka yang bukan Alkitab, apa yang orang baru itu rasa? Dia bilang gereja ini tidak hormat Tuhan. Bukti dari orang, dari pelayan, betul. Orang-orang baru akan lihat orang ini hormat Tuhan atau tidak. Orang akan lihat dari pelayan, kalau suka masuk gereja masuk, dan suka masuk gereja nggak. Kamu seperti itu, saudara akan ketinggalan. Karena the finishing generation sedang terbangun di tempat ini. Gereja The Glorious Church sedang dibangun di sini. Gereja Eklesia sedang dibangun di sini. Dan orang yang siap untuk berlari bersama ke depan
saudara akan melihat kemuliaan Allah. Dan orang yang dalam tanda petik tidak siap, saudara kami akan ajar untuk siap. Amin. Kan tidak boleh ada yang ketinggalan. Bagaimana orang luar bisa hormat gereja kita? Orang lihat satu kali orang datang masuk, orang lihat orang bicara ibadah. Mereka sangat dihormati orang banyak, bukan karena pangkat, tapi karena standar hidup. Standar hidup. Kalau kita punya standar hidup, yang kurang-kurang jangan disyukuri, yang kurang-kurang jangan dirasionalisasi, kurang-kurang harus diperbaiki, harus naik level. Jika tidak, maka level kita akan menjadi kumpulan orang yang tertinggal. Bahasa Inggris dari rest girls artinya renang. Orang pergi, dia menganggap dia diri tersisa baik, tapi error. Jangan ada di kelompok yang tertinggal. Bilang kiri kanan. Jangan ada di kelompok yang tertinggal. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau sudah terpilih, jangan berubah menjadi tidak terpilih. Karena selama masih hidup, status bisa berubah. Lagi, selama masih hidup, status masih bisa berubah. Oke, ayat 14 Indonesia. Dan makin banyak, makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Ayo pakai logika. Kalau orang tidak berani bergabung, kok ada yang makin banyak bergabung? Berarti yang bergabung itu apa? Bukan. Maksudnya orang tidak suka bergabung karena standar mereka tinggi. Kok kenapa di ayat ini makin lama makin bertambah orang yang bergabung? Ini kan komunitas di Yerusalem cuma satu gereja. Orang yang bergabung di Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, cuma di Yerusalem inti. Mereka bergabung, mereka menjadi percaya, dan mereka ini tidak tergabung dengan gereja yang lain. Sekarang logika Pak. Kalau banyak orang takut tidak berani bergabung, terus ada orang yang kan alasan tidak berani bergabung apa tadi? Standar yang tinggi. Mereka tidak berani. Tapi ada orang yang justru karena tangan Tuhan, katakan karena tangan Tuhan, mereka bertambah bergabung. Jadi apa yang saudara tangkap? Orang yang mau ikut standar, mereka yang akan datang. Apakah saudara termasuk orang-orang yang mau naik level? Mau ikut standar Tuhan? Karena orang yang tidak ingin, tidak mau ikut standar Tuhan, tidak berani. Kenapa tidak berani? Konsekuensinya tidak ringan. Satu saat, saudara, saya berkerinduan Tuhan menyatakan Shekinah glory di tempat kita. Contoh, semua gigi palsu berubah tiba-tiba jadi gigi asli. Bisa. Tiba-tiba sementara flash emosi berjatuhan dari atas loteng, berlian. Bisa. Haleluya. Tapi kalau orang sudah terbentuk jatuh berlian, dia bilang tunggu lagi firman. Betul? Tapi kalau orang tidak terbentuk, sedang mau bengkel kiri, ya amin. Karena pembentukan itu penting. Haleluya. Jangan salah paham. Saya selalu sering mengatakan, jangan uang pekerjaan bisnis menyeret engkau untuk tidak lagi di standar yang Tuhan mau. Bahwa kalau iblis punya agenda menarik engkau turun standar, tapi Tuhan punya agenda menarik engkau untuk naik level. Next level is spiritual life. Amin. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-15. Ayat 15. Baca sama-sama 2, 3. Semua 2, 3.
Coba ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang menyuruh serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu penjahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara tangkap apa? Mana duluan? Standarnya naik baru mujizat kesembuhan, atau mujizat kesembuhan dulu baru naik ke standar? Jelas. Apa yang dinaikkan lebih dulu? Standar, spiritual standar itu value, nilai-nilai dulu tegak di gereja kita, baru berharap orang sakit sembuh. Kita sudah usir orang sakit, tapi standar gerejanya nggak jelas, orang akan balik lagi. Balik lagi, standar harus naik. Maka jangan salah paham dengan kami sebagai pembala, sebagai orang tua rohani. Yang kami lakukan tidak populer, tapi itu yang Rasul Paulus bilang, aku merasa sakit bersalin sampai rupa Kristus di dalam tiap-tiap kita bisa keluar bermanifestasi. Dan rasa sakit bersalin itu contoh. Kalau saya kasih contoh sudah tersinggung lagi. Tidak jadi contoh, tidak jadi memberi contoh maksud saya. Haleluya. Jadi kesembuhan itu kita perlu. Orang sakit, roh jahat perlu diusir, perlu. Tapi standar rohaninya dulu naik. Soalnya standar rohani itu Ananias dan Safira hanya berdusta tentang uang mereka sendiri, bukan uang orang lain. Hanya komitmen internal. Mereka langgar, konsekuensinya berat. Satu saat saudara, kalau Tuhan mau tegakkan gerejanya di kota Manado, ada orang yang masih masuk pintu, tapi kalau rohnya lain, dia masih sudah dari pintu, dia sudah tidak bisa maju. Karena di sini komunitasnya eklesia, orang-orang standar. Itu sebabnya siapkan diri saudara dan saya. Jangan jadi jemaat yang lau-lau, nau-nau, flow-flow. Kalau memang itu terus sudah jadi habit, saudara minta maaf. Kita orang semua bilang pakai JP Wasas, sayonara. Apa sayonara? Selamat tinggal, kawan. Adios, adios, amigo. Karena kalau saudara tunggu orang yang tidak mau naik level, Nuh dan anak-anaknya tidak bisa masuk bahtera. Paham nih? Kalau 8 jiwa Nuh dan anak-anaknya tunggu orang-orang error mau masuk, saudara, makanya pintu itu siapa yang tutup? Tuhan tutup di belakang Nuh, artinya Nuh sendiri cari nggak dapat. Pintunya ada, kuncinya tak ada. Haleluya. Jangan jadi generasi di luar bahtera. Karena kalau sudah terjadi penutupan pintu, tidak ada lagi. Walaupun opaknya Nuh di luar, kakak adiknya Nuh di luar, keponakannya Nuh ada di luar. Opa, cucu keponakan dari Nuh di luar. Opa, buka pintu. Nuh jawab, maaf ya. Ada opa Nuh, sudah tahu di mana pintu, dari kunci sebelah mana. Jadi opa dan saya 4 orang. Sayang, barangkali Pak opa dapat pas 120 tahun. Betul, lu udah cari juga berapa lama? 120 tahun cuma dapat 8 jiwa. Tuh, saudara penginjil yang hebat, yang tahu gantingan, saya harap saudara ingat itu Nuh. 120 tahun menginjil. Dan orang-orang selama 120 tahun mengolok-olok Nuh, bukan? Nuh mana sih? Belum pernah ada hujan sebelum air bah. Kedua, ngapain kau bangun bahtera sebesar itu di puncak gunung Lokor? Mama Nuh bilang, ya tenang saja, saya dengar standar dari Tuhan. Tuhan bilang bangun bahtera. Tuhan bilang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan Nuh buat seperti yang Tuhan perintahkan. Gereja kita juga harus ikut ukuran Tuhan. Amin. Kalau tidak ikut ukuran Tuhan, saudara-saudara akan menyesal kita. Tapi saya yakin kita tidak akan menyesal. Karena ketika Tuhan datang, dia akan bilang, sabar engkau hai hambaku yang setia.
Tapi kalau kita tidak sadar, kita seperti cucu keponakan toki-toki. Opa no, ayah sobana ini opa no. Hati no. Saya yakin seperti kalau kita sudah di surga, orang-orang yang masuk neraka kan, orang lihat-lihat, tompe hati. Tapi baca baik-baik Alkitab bilang, di surga yang saling baru sudah tidak ada air mata, sudah tidak ada sukacita, sudah tidak ada sukacita. Kita boleh salah cuma kalau sudah nak fokus. Sudah tidak ada sukacita dan sudah tidak ada rasa tangis. Jadi waktu kita lihat tompe saudara di neraka, orang pe otaknya bilang, oh kasihan dan orang cuma bilang, Tuhan adil. Tuhan adil. Haleluya. Saya tahu waktu orang kaya di neraka yang Lazarus, orang kaya bicara-bicara toh. Lazarus bicara. Lazarus bicara. Tidak bicara, yang bicara Father Abraham. Dia yang bilang, mana kau senang-senang di dunia, nak kira itu standar senang itu standar gereja. Bukan. Mana makan saya lapar hari-hari, jalan-jalan, ajak teman, bawa jiwa, makan, tapi tidak mau naik level. Karena kira itu standar yang Tuhan mau. Amin. Saudara sudah paham ini? Standar harus dinaikkan. Dan kalau standar dinaikkan, mujizat mengikuti dari belakang. Dan mujizat tidak akan kita kejar. Dia jadi dengan sendiri. Saudara yang lemah tiba-tiba jadi kuat. Yang sakit disembuhkan. Saudara yang kekurangan ekonomi tiba-tiba tidak untuk diekspos, tidak untuk disaksi-saksikan. Kesaksian yang paling luar biasa adalah hidup yang berubah. Amin. Kalau hidup tidak berubah, jangan berharap berkat. Berkat yang ada padamu, orang fasik pun punya seperti punya. Tapi kalau mau lebih, the goodness and the mercy of God shall follow you. You must dwell in the house of God forever. Tinggal di rumah Tuhan itu apa? Dibantu. Tinggal di rumah Tuhan itu apa? Bukan dielus, tapi dibentuk. Kalau saudara mulai rasa ada pembentukan, saudara ada di tempat yang benar. Tapi kalau pembentukan sudah tidak rasa pembentukan, so mati saraf. Betul? Oke, saya mau lanjut. Mungkin ini kedua kali saya tidak sempat masuk, tidak apa-apa di topik ini. Nanti ada bagian ketiga. Saya bawa saudara ke Lukas 18. Standar gereja mengikut Yesus itu standar harus jelas. Standar mengikut Yesus, standar gereja harus jelas. Ulangi saya after me. Standar gereja harus jelas. Standar gereja harus jelas. 2, 3. Karena ada orang bilang, saya tidak kerja gereja tapi baik. Apa itu standar? Saya dari kecil sudah pelayanan. Apa itu standar? Saya ini tidak buat dosa loh. Apa itu standar? Mari kita lihat. Lukas pasal 18 ayat 18 mulai. Lukas 18 ayat 18, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, statusnya apa? pemimpin. Lagi statusnya Pemimpin. Ini bukan bawahan dan bukan kerucu, tapi pemimpin. Next sekali. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sudah pemimpin dia, tapi dia tidak jelas hidup kekal ini mendapat atau tidak. Saudara sudah fix masuk surga. Lagi yang fix saudara pasti surga, lama tidak. Jangan tidak jelas. Sudah lama ikut Tuhan tidak jelas. Kita masuk surga kan tidak harus jelas. Bahwa masuk surga karena lahir baru, terima percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau selama hidup tidak benar, itu ada masalah. Oke, lanjut. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, ayat ini digunakan oleh orang-orang error mengatakan bahwa Yesus itu tidak baik, cuma Bapa yang baik. Saya jelaskan ayat ini punya maksud. Lanjut.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya. Jangan berzinah, Jangan berzinah. jangan membunuh, Jangan membunuh. jangan mencuri, Jangan mencuri. jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat papa mama. 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tahan. Semuanya itu tuh jangan sudah. Sudah artinya dia tidak buat itu pelanggaran. Sudah. Apakah dia baik? Apakah dia hebat? Ini ukuran moral ya, ukuran standar dari kebanyakan orang. Ini luar biasa. Sejak kapan dia begitu? Sejak masa mudaku. Jadi dia boleh bilang begini, Tuhan Yesus, kurang apa saya? Kurang apa? Saudara-saudara yang pelayanan, saudara-saudara yang sudah berbuat pelayanan untuk Tuhan, sebentar Tuhan mau kasih tahu, kurang apa dia? Kurang apa? Lanjut. 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, Ya. masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ya. Jualah segala yang kau miliki Ya. dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar baik-baik. Ada dua perintah di sini. Yang pertama, jual semua yang kau miliki. Saya tanya, saudara, Pak Mus pada duduk dulu. Nanti lagi. Apakah Tuhan memanggil kita untuk jadi miskin? Apakah Tuhan memanggil kita jadi eklesia untuk dipapahkan? Tidak. Apakah untuk jadi melarat? Kalau kita Kristen yang benar, melarat itu bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, melarat bukan kehendak Tuhan. Pasti ada yang error di penataan keuangan kita. Karena Tuhan menghendaki kita tidak kekurangan. Tapi untuk apa berkelimpahan? Tetapi ada poin ini. Jual. Nah, saya sebelum lanjut poin kedua, masih ingat 10 kusta Yesus bilang apa? Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tatanan imamat kerajaan, imamat Harun itu orang kusta cuma boleh ketemu imam pada saat sudah tahir. Jadi tinggal konfirmasi pembuktian. Saat masih kusta tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena masih ketemu orang awam di jalan. Sejak dari mereka jalan sampai ketemu imam, ada orang awam di jalan kan? Orang awam yang ketemu orang kusta. Orang kusta harus tinggal di luar tembok kota. Kalau mereka berani masuk masih kusta, itu dilontari batu sampai mati, tidak ada orang yang bela. Nah, apakah Tuhan perintah 10 kusta ini untuk mati di jalan? Jadi Tuhan kasih perintah ini sulit atau ringan? Kalau saudara tahu endingnya, saudara pasti lihat ini perintah tidak berat. Amin. Cuma Tuhan ukur sampai standar hati. Tuhan tidak ingin engkau kehilangan pekerjaan. Tuhan tidak ingin engkau kehilangan berkat. Tapi Tuhan pengen kau tahu hatimu di mana. Katakan amin. Tuhan pengen kau tahu hatimu di mana. Kalau hatiku di Tuhan, pekerjaanku harus tunduk pada Tuhan. Baru. Karena Tuhan akan uji semua kita. Apakah saya lebih pentingkan, saudara? Mohon maaf, ini sebuah nilai. Saya lebih penting perkenanan kepada Tuhan daripada saudara. Bagaimana bahasanya? Saya boleh kehilangan orang, tapi saya tidak boleh kehilangan Tuhan. Itu maksudnya. Saya boleh punya banyak orang yang saya pimpin, tapi kalau perkenanan Tuhan tidak ada, semuanya nol besar. Apa? Nol besar. Oke. Jadi ketika dia diperintah, satu lagi, case-nya masih ingat Abraham? Abraham disuruh apa oleh Allah tentang Ishak? Persembahkan, sembelih, bawa ke bukit, bukan Moria itu Rata-Toto, Moria. Kalau banyak bukit mana nih bukit Moria? Rata-Toto itu. Moria. Sekarang itu posisi bait Allah Yerusalem itu bukit Moria. Ketika Abraham bawa, Ishak kan tanya, Pak, sini ada api, ada kayu. Tapi
pisau ada bapak kayak dia ada pisau. Kalau mana itu domba, aduh tuh bapak anak dalam hati, wah kami itu anak ini tahu dia itu tahu cika. Betul? Kan yang suruh begitu Tuhan dong. Persembahkan sampai nikah, Sarah tidak diberitahu kalau sampai diberitahu sudah kacau balau. Haleluya. Saya keluar sedikit. Seorang anak ditanya, kalau mama dan papa adu argumen berdebat, apa yang kau lihat? Papa selalu memilih dia. Kenapa papa dia? Karena papa masih mau hidup. Orang dia tertawa tidak tahu ceritanya. Lanjut. Abraham bilang, itu domba Tuhan yang sediakan. Sampai batu sudah tersusun, Abraham pegang Ishak, pegang tangan, ikat di kaki. Bapak, lupa ada lain ini. Kan saudara kelainan begini Bapak. Bapak bisa banyak Bapak. Ini Tuhan yang suruh. Pada saat diambil pisau, yang namanya Ishak sudah surrender, ini berserah dia. Angkat pisau, malaikat bilang, Abraham. Apa yang dia bilang? Telah kulihat hati. Kau rela korbankan yang kau sayang. Apa yang kau sayang? Kau rela korbankan. Oh kalau kita sama korbankan tapi istri. Bukan. Apa yang kau sayang yang menghalangi engkau untuk naik level. Amin. Jangan salah-salah bawa firman, bawa pulang pesan. Jadi Abraham waktu mau terjadi. Abraham Tuhan bilang lihat sebelah ada semak, ada domba yang tanduknya tersangkut. Ambil itu. Mulai hari ini dari situ kukata Allah Yehova Yireh, Allah mengadakan. Kalau kita ikuti kehendak Bapa, semua yang kita perlu, the pockets of Jehovah menyediakan semua kebutuhan kita. Asal ikuti Dia. Apa yang di poin kedua? Jadi itu anak muda tadi kan disuruh jual. Apakah Tuhan tega? Ikut Tuhan nanti jadi semua. Waktu belum ikut Tuhan kaya raya. Setelah ikut Tuhan kaya luar biasa. Bukan itu. Karena Tuhan bilang kamu akan memiliki hidup dalam segala kelimpahan jasmani, rohani dan jasmani. Jadi bukan itu. Akan ada ayat selanjutnya. Maka engkau akan beroleh, saya tanya, di heavenly treasure, harta di surga, apa termasuk di dalamnya ada harta jasmani? Apakah the earthly treasure, harta bumi terdapat di heavenly treasure? Mantap ini, mantap. Paham ya? Harta jasmani belum tentu ada terkandung harta surgawi di dalam. Tapi harta surgawi sudah pasti di dalamnya ada harta jasmani atau bumiwi. Jadi sudah memegang mana? Harta surgawi, the heavenly treasure itu kalau sudah dapat, itu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu yang jasmani akan dipegang baik-baik ini. Jangan terbalik. Semangat bilang haleluya. Kemudian ikut, datanglah kemari dan ikutlah aku. Garis bawahi, follow me. Ikut aku. Ternyata, katakan ternyata, orang bisa baik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, hormat orang tua. Tapi yang dia ikuti bukan Yesus. Yang dia ikuti adalah tradisi. Yang dia ikuti adalah agama. Agama, ya, religion without Christ Jesus is nothing. Agama tanpa Kristus itu nol. Kesalahan manusia tanpa Kristus itu sama dengan kain marah. Jadi yang kurang pada orang ini adalah semua lengkap, kaya, doi banyak, pemimpin terhormat. Dia, Yesus yang bilang dia kaya,
Kalau Yesus yang bilang kaya ini bukan kaya-kayaan, betul kaya. Tapi satu yang tidak ada padanya. Apa yang tidak ada padanya? Dia tidak ikut Tuhan. Dia tidak ikut Yesus. Itu yang kurang padanya. Makanya ayat 23 bilang, ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 23, saya baca kembali. 23, yang baik saya akan duduk Amos. Ketika orang itu, orang mana? Orang kaya itu mendengar perkataan itu, soal apa? Soal jual dan nanti dapat harta surgawi, dan soal ikut Yesus, mengikut Yesus, itulah yang bedakan kita dan orang ini. Dia mendengar itu, dia menjadi sedih. Kenapa? Karena ia sangat kaya. Jadi saya kasih wanti-wanti, jangan kaya dulu sebelum benar klek ikut Yesus. Amin. Karena kalau sok kaya, katakan kalau sok kaya, susah masuk kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan surga. Susah masuk kerajaan Allah karena dalam kerajaan Allah harus apa? Harus dibantu. Itu masalah gereja sekarang. Mau kaya, mau terkenal, mau hebat, mau dompet tebal, tapi tidak mau dibentuk. Ini proses pembentukan. Dia bereaksi, ya, tapi dia menjadi sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia punya hati ada di harta. Jadi kalimat bijak saya catat baik-baik. Jangan dulu kaya sebelum akurat ikut Yesus. Karena kalau tidak akurat ikut Yesus, baru tambah doi, belum pernah lihat A1M, sudah ada orang akan telepon, malah tolong bantu dalam doa. Dapat orang dari sini air putih, apa? Wow, ada dia 1M, betul? Kan kalau 1M pun dia 1T, pingsan orang. Tapi kalau orang ikut Yesus akurat, orang melihat materi seperti Tuhan melihat materi. Haleluya. Sebab jika matamu fokus kepada uang, maka seluruh hidupmu akan gelap. Matius 6 ayat 23, coba lihat. Matius 6 ayat 23. Saya di sini ada terjemahan TPT. Dia punya ayat luar biasa. Coba kalau ada. Kalau sudah punya mata tertuju kepada uang, maka gelaplah seluruh hidupmu. Pasal 6 ayat 23 dari Matius. Ada dia punya terjemahan. Tidak bisa copy saja di oh saya baca, oh ada. Nah, saya baca di dalam terjemahan TPT 23. But if your eyes, tetapi jika matamu fokus on money, matamu fokus tertuju, tertancap di money, di uang, the light cannot penetrate and the darkness take its place. Terang firman tidak bisa masuk padamu dan kegelapan akan ambil alih tempat itu. Berpaham? Haleluya. Jadi kembali kepada ayat tadi yang Bapak harus baca. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, intinya kita boleh kaya, tapi itu standar dunia. Kita boleh pinter, kita boleh pemimpin, kita boleh rohani. Dari kecil sudah begitu, sudah rohani, tidak mencuri dan lain-lain. Luar biasa, pemimpin berarti berprestasi, orang baik, moralnya bagus. Ya, kalau pakai istilah kita dia so clean and pure. In marriage suami moral motif dan maaf tapi nyada ada Yesus.
tidak ikut Yesus, tidak ikut pola Kristus, semua itu akan membuat ia sedih. Sedih atau amat sedih? Kenapa amat sedih? Kenapa sih amat sedih? Karena hatinya tidak dapat ia sangka. Mau jadi serupa Kristus? Sekali lagi, mau jadi serupa Kristus? Harus apa? Sangkal diri. Yes. Ada banyak dari hidup saya yang saya evaluasi ke semua tulis. Ini kita mesti sangkali. Ini kita mesti sangkali. Kita mesti sangkal. Satu yang kita sudah mulai sangkal. Saudara kan walaupun pendeta masih juga buka game-game tuh. Game. Nah saya sudah beberapa bulan ini, walaupun hanya sekali-sekali, saya tidak sentuh game. Dan bukan berarti buka game berdosa, tapi naik level. Amin. Dengan firman tambah lagi. Karena kalau tidak ikut Yesus, biar bermoral, biar pintar, biar leader, biar saleh kita seperti kayu lara. Biar orang masih nyong-nyong, nona-nona, masih fresh tanpa konsen sloppy, masih lalang baterai licin. Tidak perlu namanya glowing pakai apa tuh? Apa tuh berat dia pakai untuk glowing? Tidak perlu kupas-kupas kulit. Tidak perlu kupas-kupas taruh bola mata, taruh apa tuh? Soft lens, ada yang biru, merah daripada pemabuk. Semua itu sia-sia kalau kita tidak punya standar rohani. Standar rohani gereja kita apa? Ikut Yesus dan mau menjadi to be like Jesus Christ. This is our vision. Kita tidak punya visi yang lain. Di luar itu, saudara akan dengar ayat ke-20 berapa? Yesus yang ngomong. Saudara mau tambah firman sampai 1 jam setengah? Ya. Lanjut. Saya setiap hari Minggu ibadahnya pagi. Sementara ada ibadah musim duduk manis, mata melotot, biar mengantuk. Dia toka-toka dengan apa? Toka dengan batang macis. Kenapa? Mau dibentuk. Kau mau balik kok cuma 1 jam, 3 jam. Kau DP dingin, ini dingin ini kalah. Ini 16 derajat. Orang jaga ibadah, maka kita pakai jas sampai selatan. Saudara DP dingin 8 derajat mungkin. Betul sudah sampai saudara keras di situ. Contohnya ada rumah sedang dingin, nggak ada karena rok bergelora. Rumah yang ada toilet, nggak ada sebelum firman tak sampai toilet. Nanti habis firman tak pergi lagi. Itu naik level. Kalau nggak naik level, Tuhan pilih level itu bukan orang Sulawesi Tengah bilang nggak. Level kita bukan level yang biasa-biasa. Level kita di Unusual Church, gereja yang tidak biasa. Memang mulanya biasa saja, tapi sekarang luar biasa. Naik level. Kalau kau biasa-biasa, Tuhan akan maaf. Tidak panas, tidak dingin, Tuhan akan vomit. Kalau itu terjadi, menangis darah pun, jangan telepon saya. Karena saya pasti jawab. Hikmat sudah berseru-seru di mimbar. Di mimbar Formosa. Sampai hosa-hosa. Mimbar so sampaikan firman dalam hikmat dari Roh Kudus. So bicara sampai faro-faro. Dan tidak ditanggapi. Pada saat pintu mata tertutup, hikmat itu akan mengolok-olok kita. Bukan cuma mengolok-olok. Saudara, kalau istri saya tertawa terhadap saya, kita rasa tersiksa. Tapi tertawa itu muatannya dan kita tertawa. Karena kita tertawa, kita artikan seperti menghilangkan semangat. Firman yang saudara dengar
kalau saudara kalian enteng pura-pura ngomong, satu waktu dia akan tertawa. Kasihan banget. Gue bilang udah nggak bandingkan. Sampai mau olok-olok gimana? Yesus bilang apa? Doa apa? Orang yang tidak mau ikut Yesus susah masuk. Kalau tidak bisa masuk, tidak bisa dibentuk. Kalau tidak bisa dibentuk, bisa jadi dewasa? Tidak bisa. Mau dewasa? Masuk dalam kerajaan Allah. Kalau mau masuk dalam kerajaan, bersedia dibentuk. Kalau bersedia dibentuk, ikut siapa? Ikut Yesus dulu. Siapa mau ikut Yesus? Ada tuh lagu mengikut Yesus tidak berbalik. Bahasa Inggrisnya apa? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jangan ke gereja ini karena ikut papa jasmanimu. Jangan karena ikut mamamu. Karena pada saat papamu kecewa, kau juga akan ikut kecewa di belakangnya. Amen. I have decided to follow Jesus. Dan kalau tidak mengikut Yesus, ayat 24, orang bisa saleh, orang bisa diakonia, banyak, orang bisa pemimpin, orang bisa tidak pernah berbuat dosa, tapi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau masuk dalam kerajaan Allah, kerajaannya itu bukan punya kita. Standarnya tidak boleh pakai standar dunia. Ya, harus pakai standar Tuhan. Standar Tuhan adalah sangkal, diri, pikul, salib, sangkal diri, pikul salib. Lanjutkan, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu begini, saya jelaskan ya. Semoga saudara ingat, sangkal diri, semua potensi negatif yang ada dalam saya tekan sampai potensi itu hilang. Pikul salib adalah semua konsekuensi dari pembentukan saya terima dengan senang hati. Itu pikul salib. Kalau saudara dengar firman yang membentuk, saudara bilang yes, amin, itu pikul salib. Jiwa saudara menolak, tapi roh saudara menyatakan rela. Haleluya. Alangkah ayat 24. Ayat yang ke-24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk. Oh, lain kan lagunya? Lagu dalam kata tadi. Orang yang tidak ikut Yesus tapi beruang. Beruang itu bukan bir brand. Beruang artinya banyak uang. Haleluya. Jadi sebelum beruang harus apa? Komitmen ikut Yesus akurat. Karena kalau sudah jadi beruang, saudara sulit masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak komitmen mau ikut Yesus. Klik, plok. Haleluya. Ayat ini saya lama merenung. Alangkah sukar. Yang ngomong siapa? Kok Yesus tidak lemah lembut ya? Ini alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru dia kasih umpama 24, 25. Saudara mau jadi surga Kristus? Pertama harus ikut Yesus. Mau jadi surga Kristus, ikut Yesus. Dua yang Yesus buat. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Katakan. Sangkal diri, pikul salib. Bagaimana tadi saya bilang? Bapak Panjang duduk. Sangkal diri itu apa? Semua potensi negatif yang ada dalam diri saya ingat sampai itu hilang. Sampai dia tidak ada lagi. Saudara, kalau saudara sudah tidak bisa iri hati, saudara tidak siksa untuk menahan iri hati. Ulangi.
Kalau saudara sudah tidak bisa iri hati, saudara tidak siksa lagi untuk menahan iri hati. Kalau saudara masih tahan berhasil tapi iri hati masih situ. Anggap. Kalau pikul salib, Semua resiko atau konsekuensi penderitaan yang saya rela terima demi Tuhan hasil pembentuk saya. karena pembentukan ada konsekuensi. Saya pikul salib, saya rela menerima konsekuensinya. Berapa banyak orang kaya rela menerima teguran. Makanya saya ulang soal 4 kali ulangi, sebelum beruang, apa? Saudara harus betul-betul pasti ikut Yesus. Akurat. Karena kalau sampai beruang sebenarnya ya. Kalau sampai sudah beruang, sulit sekali. Karena ada minta tolong. Ayat 25. Ayat 25 yang ngomong masih Yesus ini. Ayat 25. Ya. Ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Teman saya sholat kita terlalu rajin, dia baca begini. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seekor kaya. Yes. Dia analoginya unta dan orang kaya dia sesamakan ekor. Cuma intermezzo saja itu ya. Haleluya. Sulit. Orang kaya yang tidak mau dibentuk, tidak mau serupa Kristus, tidak mau pikul salib, tidak mau sangka lili, mau masuk. Jangan dulu ke sorga, Yerusalem baru. Kerajaan Allah di bumi susah masuk. Lebih mudah masuk lubang jarumnya unta. Unta masuk lubang jarum. Nah, saya sudah ke Israel, tapi saya tidak sempat ke lubang jarum. Katanya ada. Jadi kalau pintu kota sudah tutup, masih ada satu pintu boleh masuk, tapi orang yang masuk mesti tunduk kepala, atau badan supaya boleh masuk. Nah, unta saja hampir datang masuk. Orang biasa hampir datang masuk, apalagi unta. Bayangkan unta pakai kepala saja sama dengan topi badan besar. Dan dia datang masuk. Boleh masuk, mas siksa. Halo. Jadi yang kurang pada orang kaya tadi adalah muda, pemimpin, kaya, bermoral, ya dari kecil rohani. Tapi yang kurang padanya adalah dia tidak ikut Yesus akurat. Karena sementara hasilnya orang-orang yang tidak ikut Yesus akurat akan pulang dengan kecewa. Berapa banyak orang setelah tua pelayanan hebat, tapi mereka di hari tua tidak bergereja lagi. Mereka bilang semua gereja sama saja, semua pendeta sama saja. Tapi saya berani bilang, kita berani bilang di sini berbeda. Katakan di sini berbeda. Karena di sini beritanya berita Injil kerajaan Allah, bukan Injil keselamatan saja. Haleluya. Jadi ayat ini bilang susah orang kaya, tapi jangan sudah salah tahu orang kaya yang mana yang tidak mau ikut Yesus secara akurat akan susah. Haleluya. Jangankan ikut Yesus, perpuluhan saja susah. Mau dikasih ingat, sudah dikasih contoh, kasih uang, bisa keluar berpulang. Ya enggak juga. Gara-gara apa? Enggak ikut Yesus secara akurat. Dia ikut agendanya sendiri. Dan ini kalau masuk dalam kerajaan Allah seperti unta masuk lubang. Saya pernah teliti di bahasa Yunani. Unta itu bahasa Yunaninya kamelos. Kamelos, Inggrisnya camel. Tapi tali kapal juga kamelos. Berarti ini ibaratnya unta, tapi yang standar tali kapal tidak bisa masuk lubang jarum, tali kapal bisa masuk, apalagi unta. Sudah tangkap firman hari ini? Menjadi sebuah Yesus? Harus akurat ikut Yesus. Jangan ikut agendamu. Agendamu itu apa? Saya kasih contoh. Kau lebih pilih uang daripada Tuhan. Itu agendamu. Dan itu akan mencelakakan karena matamu gelap,
Kau tidak tahu, kau sudah di lubang. Kau sudah terperosok, engkau tidak tahu. Dan masuk dalam kerajaan Allah itu dibentuk rumit, sulit, jelimet, kumat. Tapi bukan orang itu bukan kita. Katakan saya bukan orang-orang itu. Ayat 26. Haleluya. Untuk kedua kali saya tidak sempat masuk poin. Ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaan ini banyak orang Manado jaga tanya. Masa gereja standar setinggi itu? Oh nanti orang mau selamat karena tidak ingin standar terlalu tinggi. Itu pertanyaan banyak orang. Masa mesti dengar firman lama-lama? Masa mesti dikasih firman yang mengoreksi, mematikan daging? Bukankah gereja itu adalah bengkel? Gereja bukan bengkel itu. Karena kalau bengkel, masuk lewat-lewat, rusak-rusak, ditoki-toki, disetel, habis jadi, dia kemana? Dia keluar. Jadi gereja bengkel salah. Gereja yang benar adalah rumah Tuhan. Tapi di dalam rumah Tuhan juga ada filosofi bengkel. Tapi habis jadi bagus, nggak ada ke. Gereja adalah rumah sakit. Gereja yang orang sakit bawa sini. Mana ada orang sakit tinggal selamanya di rumah sakit. Setelah sehat keluar. Saudara jangan dengar pendapat di luar. Gereja adalah rumah orang berdosa yang mau bertobat. Jangan terjebak. Rumah orang, the house of the sinner. Benar, tapi kalimatnya masih putus, belum tersambung. Yang mau bertobat. Ini Tuhan dari surga geleng-geleng kepala dia kerja di mana? Maju dan torak, maju dan torak, maju. Atau orang biar tidak doa boleh pelayanan. Maju dan torak, maju. Di sana dona CWR pernah di sini boleh. Di sini biar merokok boleh bawa musik. Di sana ya apa ya? Standar apa? Nilai apa saudara pertahankan? Saya sudah lihat mantan-mantan jemaat saya barokok, pelayan. Saya sudah lihat ada data. Saya bilang bukan itu standar kita. Jadi jangan saudara sedih bilang orang yang tidak standar kerajaan Allah. Amin. Jangan sedih dengan orang yang pergi karena tidak mau ikut standar Yesus. Kalau mereka tidak mau ikut standar Yesus, kita yang naik. Kalau ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 10. Nomor 3 keluar. Dan nomor 4 naik. Saya mau seperti itu. Saya naik terus. Memang itu masih kurang pas naik gara-gara orang tak keluar. Ada haleluya. Jika demikian, Tuhan bilang standarnya bukan orang kaya, bro. Standarnya bukan orang bermoral, bro. Walaupun kaya bermoral itu baik. Standarnya bukan kau sudah jadi leader, bro. Standarnya bukan kamu dari kecil rohani, bro. Kita dari kecil jujur tidak pernah sentuh rokok kita. Berdosa lain dapat. Sentuh rokok kita pernah. Merokok waktu kecil kita coba tuh gonofuk untuk burung pakai kertas. Untuk isap pertama kali dalam sunta tigo dan selamanya tertinggalkan tuh gonofuk itu. Jadi kalau tidak merokok pasti rohani belum. Apalagi merokok. Paham? Naikkan standar rohani. Tuhan bilang kepada Yohanes di Pulau Patmos, come up here. Naiklah ke sini kemari. Jangan tinggal model sama dengan 7 kitab wahyu ke gereja 7 itu. Jangan, naiklah. Come up here, naik. Ada gereja anak laki-laki akan muncul. Standarnya, value-nya, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah, ciri-ciri orang ada dalam kerajaan Allah. Jawab saya, ciri-ciri orang dalam kerajaan Allah adalah mau dibentuk. Bilang kekal. Apa mau dibentuk? Bilang kekal. Apa mau dibentuk? Kamu ada dalam kerajaan Allah. Karena onta masuk lubang jarum susah. Demikian orang yang tidak mau dibentuk, mau paksa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Onta harus diubah. Haleluya. Ayat 20. Standar, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?
Ini standar dunia. So salehnya aku selamat deh. Jadi bukan salehmu ikut Yesus atau ikut siapa kita. Katakan amin. Saya belum masuk poinnya, sudah rasa saya udah lama belum, ini baru 1 jam. Masih sukacita. Saudara yang waiters berjaga di toko-toko berdiri terus kan, tidak boleh duduk kan? Dilarang dulu selama berapa jam? Kalau dapat duduk, potong fee atau apa? Kita dari tadi belum berdiri, mau minta duduk, tidak boleh. Saudara duduk, mana lebih ringan? Saudara duduk atau kita yang berdiri? Yang berdiri. Jadi saudara jangan gelisah, karena saya belum gelisah. Haleluya. Saya masih tahan di sini. Cuma saya punya kendala, saudara tahu. Saya lagi flu. Tapi flu bukan halangan bagi saya. Sebentar saya sehat lagi. Amin. Jika demikian siapa yang dapat selamatkan? Jangan pakai standar itu. Siapa mau bisa bertahan kalau sedang merokok sudah boleh? Betul? Siapa yang bisa bertahan di gereja ini kalau tidak ada doanya tidak bisa melayani? Kamu yang tidak bisa bertahan tidak usah ngomong. Yang bisa mari naik level. Karena ada mahkota Tuhan sedia. Kau bukan jerami, amin. Kau bukan rumput kering. Kau bukan kayu. Kau paling kurang emas, perak, dan batu permata. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Kita kan masih manusia, itu standar dunia. Kita manusia Allah, the God's man, the Christ man. Kita sedang dibentuk menjadi serupa. Itu standar kita. Jangan pakai standar temanmu. Makanya saya pesan, hati-hati dengan pertemanan. Hati-hati dengan apa? Karena ada orang-orang hebat error gara-gara pertemanan. Karena hari Minggu dia dengar firman, 7 hari ke depan dia dengar temannya error. Jadi Tuhan susun di sini, hari Senin dia bongkar. Hari Minggu susun, hari Senin dia bongkar. Kalau dia 3 minggu jadi ibadah, tak bongkar. Tuhan di sini bukan tukang susun. Tuhan di sini builder. Satu kali dibangun, kalau ada orang meruntuhkan itu, kau bertanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Lagi dia apa? Dibangun. Builder, saya builder. Selesai builder, kita bangun. Jika demikian siapa dapat selamatkan? Standarnya kamu itu. Standar kita ayat 27. Masih bersama saya bilang amin. Amin. 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Selama ini ayat dipakai untuk apa? Mujizat. Berkat, pertolongan. Ini ayat konteksnya. Kalau dibilang susah selamat bagi kamu, tapi bagi Tuhan, Tuhan akan memberi kamu yang mau dibentuk di enabling grace, anugerah yang memampukan. Akan memberikan kamu Holy Spirit yang menuntun, berikan firman yang menerangi. Jadi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam hal untuk kita komit bertumbuh seperti tidak mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena benihnya ada dalam kita. Saudara bergaya bilang haleluya. Kalau ada masalah, jangan sampai engkau mengatakan, bagaimana mungkin banyak masalah begini? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau engkau masuk dalam kerajaan Allah, jangan sibuk menyelesaikan masalahmu, tapi sibuk bangun hidupmu. Karena masalah masih akan datang lagi, bukan? Satu masalah selesai, haleluya, lega. Padahal masih ada akan datang. Jadi caranya adalah bangun hidup. Berapapun datang, no problem. Dulu ada foto anak kecil yang poco-poco, mata bulat, bangun di bawah terus, no problem. Pernah lihat? Begitu yang Tuhan capai. Jadi orang Tuhan, tolong saya, peluk aku sesaat saja. Berkali-kali Tuhan menolong. Saudara kita tolong-tolong, dewasa. Kalau kau bisa menghandle, kalau kau dewasa. Haleluya. Kalau dewasa bisa menghandle, bisa pikul beban, bisa pikul salib, besarkan diri, tapi dihibur, telah jadi gembala. Amin. Saya sudah agak berhenti telepon. Halo. Orang yang masuk gereja kita sudah jalan datang. Kenapa masuk gereja? Dan biar Roh Kudus bicara padanya. Karena kita pemulu ini cuma buang-buang kata-kata percuma. Kalau Roh Kudus yang jalan di hati,
kemarin minta maaf kita tidak masuk gereja, dia belum ditanya, so bilang lebih baik begitu. Ada kesadaran dari dalam. Haleluya. Tapi tugas kami selalu memasang standar. Yang 1 meter itu bukan meter kita, harus ada standar internasional. Yang disebut 1 meter itu berapa panjang. Standar firman juga bukan kita yang tentukan, firman yang tentukan. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kamu bilang tidak bisa rajin, bisa. Karena kamu bilang kamu tidak bisa kalahkan roh dunia, roh di dalam kamu lebih besar. Kamu bilang kamu lelah, lemah, tak berdaya. Segala perkara dapat kamu tanggung. Karena Yesus yang memberi kamu kekuatan. Caranya matikan dirimu, sangkali dirimu, dan pikul salibmu. Maka kau akan berkemenangan. Haleluya. Kita habiskan ayat 20 berapa? 28. Ya. 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. 29. Kata Yesus kepada mereka. Kata kuncinya ikut Yesus. Ikut Yesus. Lihat promosinya. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah. 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah Karena apa? Kerajaan Allah siap dibentuk, meninggalkan karena siap dibentuk terus. Istrinya atau saudaranya, orang tuanya, orang tua atau anak-anaknya, Terus. akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ia akan terima sekarang, terima juga di hidup yang kekal. Sekarang ini menghadapi antikris. Sekarang ini menghadapi kerajaan 1000 tahun damai. Dan hidup kekal di Yerusalem baru. Ayat 30. Ada satu lagi ayat itu? Ayat terakhir. Atau habis? 31. Ini ayat terakhir kan? Ayat terakhir. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Oke, yang saya maksud Matius 19 ayat 30. Itu kalimat yang terdahulu jadi kemudian. Ya, kita pindah ke Matius ayat terakhir. Saya bilang ayat terakhir. Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Matius berapa yang persis dengan ayat tadi, tapi akhirnya dia yang terdahulu jadi terkemudian. Coba lihat. Matius 19, ya betul. Ayat 29 dulu. 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali. Akan menerima kembali kalau ikut Yesus secara akurat berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ini pengharapan. Christ in you is the hope of glory. 100 kali lipat. Dan terus akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, sekaligus hidup kekal. 30. Ini ayat yang saya tutup. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tetapi banyak yang terdahulu akan jadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena apa tadi? Tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib. Tapi sudah pertama masuk di nomor 3 tadi. Akhirnya karena tidak mau pikul salib, dia sudah lebih dulu. Orang-orang yang baru masuk akan mengambil posisinya. Karena dia yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Karena apa? Kita kalau ikut Yesus tidak layak kalau tidak sangkal diri. Kalau tidak pikul salib tidak layak. Saya khotbahkan nanti kalau Tuhan berkenan kapan. Tidak ada yang layak kalau mau ikut Yesus kalau tidak pikul dan sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Saudara diberkati hari ini. Nah, haleluya. Saya berdoa, angkat tangannya. Terima kasih Bapak. Kami mau jadi serupa Kristus, dan kami rindu Roh Kudus terangi hati kami,
agar kami mau rela sangkal diri dan pikul salib. Dalam nama Yesus kami berdoa terima firman. Semua yang terima firman dengan sukacita katakan amin. Kita bertangan bagi Tuhan. Haleluya.